Joko Widodo hari ini 25 Desember 2023 meninjau langsung pembangunan Modo Raya Terpadu atau MRT fase 2. Bahkan Presiden Joko Widodo berjalan di bawah terowongan MRT. Pembangunan Modo Raya Terpadu atau MRT fase 2 ditargetkan selesai pada tahun 2027 yang sedang kita bangun, dan juga dari sini kita akan menuju ke dalam stasiun Monas basement 1 dan proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 km dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol. Fase 2 ini melanjutkan koridor utama selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara selatan menjadi sekitar 27,8 km dengan total waktu perjalanan dari stasiun Lebak Bulus Grab hingga stasiun kota sekitar 45 menit. Jarak antar stasiun sekitar 0,6 sampai 1 km dengan sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi dan sistem operasi otomatis tingkat 2. 27% sekarang sudah mencapai 28,4%. Pembangunan fase 2 merupakan proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Selain itu, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1713 Tahun 2019 tentang perubahan keputusan atas Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran HI Kota menjadi landasan penetapan jalur dan stasiun di fase 2A. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus bekerja di fase 2 terdiri dari dua tahap, fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri dari 7 stasiun bawah tanah: Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota, dengan total panjang jalur sekitar 5,8 km. Sedangkan fase 2B terdiri dari 2 stasiun bawah tanah, Mangga 2 dan Ancol, dan 1 depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar 6 km. Dan fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan. kalkulasi studinya udah rampung semua, langsung kita putuskan karena memang Jakarta membutuhkan transportasi massal yang terintegrasi, bukan sendiri-sendiri. Pak, izin Pak terkait dengan COVID-19 yang kembali naik, ini kan Nataru juga pergerakannya nanti tinggi 107 juta orang, itu bagaimana pesannya Pak? Ya, saya sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk diikuti dan diamati betul secara detail perkembangannya seperti apa. Sampai sekarang dari Menteri Kesehatan menyampaikan masih dalam antisipasinya kondisi untuk baik. antisipasinya memakai masker Pak atau gimana?
belum sampai ke sana. Selalu diikuti dan diamati oleh Menteri Kesehatan dan jajaran. Masih terkendali berarti ya Pak ya? Masih terkendali ya Pak ya? Kasusnya. Ya sampai saat ini masih terus diikuti dan diamati terus. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun Pak. Itu gimana tanggapannya Pak? Ya itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Baris Krim Polri Pak terkait dengan Belum tahu saya, belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.